Pernahkah kalian mendengar tentang pasar yang hanya muncul di malam Jumat? Pasar yang tidak menjual barang biasa, melainkan mimpi, rahasia, bahkan jiwa manusia. Malam ini, mari kita ikuti langkah seorang pemuda desa, Jaka, yang tanpa sengaja memasuki pasar gaib malam Jumat. Apa yang ia temui di sana akan mengubah takdirnya selamanya. Selamat datang di Fantasia Nusantara. Disinilah dongeng, legenda, dan cerita mistis dari bumi Nusantara kami hadirkan kembali dalam balutan fantasi epik. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar cerita-cerita magis dari negeri kita terus hidup. Malam itu begitu sunyi. Bulan sabit menggantung rendah, menyinari desa kecil di tepi hutan bambu. Angin berdesir membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di sudut desa, seorang pemuda bernama Jaka Sembara sedang duduk di beranda rumah, menatap jalan setapak yang menuju hutan. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari kakeknya. Setiap malam Jumat Kliwon, ada pasar gaib yang muncul. Barang-barang ajaib dijual di sana, tapi jangan pernah menukar jiwa dengan harta. Jaka awalnya menganggapnya dongeng pengantar tidur. Namun malam ini, entah mengapa hatinya gelisah. Seperti ada bisikan halus di telinga memanggilnya ke arah hutan. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan. Semakin jauh, udara semakin dingin dan suara jangkrik menghilang. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak berderet muncul di antara pepohonan, seakan menandai sebuah jalan lain. Jaka terbelalak. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang bambu tua dihiasi kain hitam putih seperti penanda upacara adat. Di atas gerbang itu tergantung lonceng perunggu kecil yang berdenting pelan, meski angin tak berhembus. Ia menelan ludah, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Saat melangkah melewati gerbang itu, dunia seakan berubah. Hutan yang gelap kini terbuka pada sebuah lapangan luas, diterangi ribuan lentera melayang. Suara riuh terdengar, tawar-menawar, tawa keras, denting logam, aroma dupa dan rempah memenuhi udara. Pasar gaib malam Jumat. Jaka hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada pedagang berwajah manusia, tapi telinganya panjang seperti kelelawar. Ada perempuan berkulit pucat menjual bunga yang bersinar lembut. Seekor raksasa setinggi pohon menjajakan kendi air yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Namun yang membuatnya merinding, ada pula makhluk tanpa wajah berdiri di balik meja kayu, menukar barang bukan dengan uang, tapi dengan kenangan. Kenangan masa kecilmu, kenangan tentang ibumu, atau tawa sahabatmu, itu semua punya harga, kata pedagang itu. Suaranya menggema di kepala Jaka tanpa bibir bergerak. Langkah Jaka terhenti di depan sebuah lapak sederhana. Seorang nenek tua berjubah hitam menjual sesuatu yang terbungkus kain. Dengan mata berkilat merah, ia berbisik, "Kau mencari kekuatan, anak muda? Aku bisa memberimu dengan satu harga kecil saja." Jaka mendekat, tapi tiba-tiba teringat pesan kakeknya. Jangan pernah menukar jiwa dengan harta. Dadanya berdegup kencang. Apakah benar ini pasar yang dimaksud? Jika iya, berarti kisah dongeng itu nyata. Sebelum sempat menjawab, terdengar dentuman gong 3 kali. Semua pedagang dan pembeli menoleh serentak ke arah ujung pasar. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berkerudung hitam, membawa tongkat panjang berhiaskan tengkorak. Suara beratnya menggema,
Pasar telah dibuka. Semua perjanjian malam ini akan mengikat selamanya. Dan Jaka pun sadar, ia baru saja memasuki dunia yang tak lagi bisa ia tinggalkan begitu saja. Jaka berdiri kaku di tengah hiruk-pikuk pasar. Matanya berkeliling, menyerap setiap detail aneh di sekitarnya. Lentera melayang semakin terang, seakan ingin menyorot wajah-wajah pembeli yang datang dari berbagai dunia. Ada manusia, ada pula makhluk gaib yang menyamar. Di lapak sebelah kiri, seorang lelaki tua dengan mata merah menjajakan botol kaca kecil berisi cahaya berputar. "Ini adalah mimpi bahagiamu," ujarnya pada seorang pembeli. "Sekali diminum, kau akan hidup dalam mimpi itu selamanya." Di sisi lain, seorang pedagang bertangan tiga menawarkan wayang kulit bercahaya. "Wayang ini bisa memanggil roh leluhurmu, tapi hanya kalau kau berani." Jaka merinding. Semuanya terasa begitu nyata, bukan sekedar halusinasi. Ia menoleh, melihat pedagang tanpa wajah yang sebelumnya menawarinya. Kali ini, pedagang itu menunjukkan benda lain. Sebuah batu kecil berwarna hitam pekat. "Ini adalah batu lupa. Kau bisa melupakan apapun yang menyakitimu hanya dengan menyentuhnya. Harga, satu kenangan paling berharga yang kau miliki." Jaka terdiam. Bayangan wajah ibunya muncul di kepalanya. Senyum lembut saat menyuapi nasi waktu kecil. Jika itu hilang, apa artinya dirinya sekarang? Ia menggenggam erat tangannya, menolak godaan itu. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang anak kecil, mungkin seumur adiknya, berdiri bingung di depan lapak nenek berjubah hitam. Anak itu memegang koin emas, tapi jelas ia tidak tahu aturan pasar ini. Nenek itu terkekeh, suaranya parau. "Anak manis, satu koin emas tidak cukup. Tapi aku bisa memberimu sesuatu jauh lebih indah, hanya dengan menukar masa depanmu." Jaka spontan maju. "Tunggu!" serunya. Pasar mendadak hening. Puluhan pasang mata, baik manusia maupun gaib, menoleh ke arahnya. Nenek itu menyipitkan mata, wajahnya keriput namun dipenuhi aura gelap. "Kau berani mencampuri urusanku, anak desa." Jaka menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegak. "Dia hanya anak-anak, jangan tipu dia." Hening sesaat, lalu pasar bergemuruh. Beberapa makhluk tertawa, sebagian lainnya berbisik. Nenek itu perlahan tersenyum, menunjukkan gigi hitam yang tajam. "Kalau begitu, kau gantikan dia. Tukarkan sesuatu yang kau punya untuk menyelamatkan bocah ini." Jaka terdiam. Kata-kata kakeknya kembali terngiang. Setiap perjanjian di pasar gaib akan mengikat selamanya. Tapi melihat wajah kekakutan anak itu, Jaka sadar ia tak bisa mundur. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata, "Baik, aku yang akan menukar, tapi tidak dengan jiwaku." Nenek itu tertawa keras, suaranya menggemuruh di seluruh pasar. Dari balik kabut, gong besar kembali berdentum satu kali. Tanda ada kesepakatan baru yang akan dicatat. Dan semua mata kini menunggu apa yang akan dipilih Jaka untuk ditukar. Suara gong masih bergema di udara ketika Jaka berdiri berhadapan dengan nenek berjubah hitam. Mata para pengunjung pasar, baik manusia maupun makhluk gaib, tertuju pada mereka. Udara menjadi dingin, seakan kabut ikut menahan nafas. "Kalau begitu, apa yang kau tukarkan?" tanya nenek itu. Suaranya serak namun bergema seperti berasal dari dalam bumi. Jaka menggenggam erat tangannya. Ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerahkan jiwa, masa depan atau kenangan berharga. Tapi apa yang bisa ia tawarkan? Dari kerumunan terdengar bisikan, "Anak desa itu gila. Tak mungkin ia bisa menawar tanpa kehilangan sesuatu. Pasar ini tidak kenal belas kasihan." Nenek itu tertawa pelan,
lalu membuka kain di lapaknya. Terlihat benda-benda aneh, cincin dari tulang, kain merah berasap, dan botol berisi bayangan bergerak. Pilih salah satu. Untuk mendapatkannya, kau harus memberi ganti. Kalau tidak, bocah ini milikku. Anak kecil itu bergetar, matanya berkaca-kaca. Jaka menatapnya, lalu menatap kembali nenek itu. Aku akan menukar sesuatu yang tak ternilai, tapi bukan jiwa atau kenanganku. Nenek itu mengangkat alis. Lalu apa? Jaka menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari pinggangnya. Pisau itu sederhana, gagangnya dari kayu, bukan barang berharga. Tapi ia menatapnya penuh makna. Ini peninggalan ayahku, satu-satunya benda yang ia tinggalkan sebelum pergi. Aku akan menukarnya. Mungkin terselenggara air mata sampit yang lantas meniris petikan yang tak kalah pedih. Kerumunan terdiam, sebagian terkejut, sebagian mengejek. Nenek itu tersenyum, matanya menyala merah. Pisau usang untuk melawan kutukan pasar gaib. Kau benar-benar nekat, tapi aku suka keberanianmu. Ia menjentikan jarinya. Seketika, gong berdentum sekali lagi, dan kabut berputar mengelilingi pisau itu. Pisau terangkat, lalu melenyap dalam asap hitam. Anak kecil itu tiba-tiba terlepas dari cengkeraman gaib. Ia jatuh ke tanah, lalu menatap Jaka dengan rasa syukur. "Terima kasih, Kak," bisiknya lirih. Namun belum sempat Jaka lega, nenek itu mencondongkan tubuhnya. Wajahnya begitu dekat, matanya menyala merah. Perjanjian sudah tercatat. Pisau ayahmu kini milikku. Dan ingat anak desa, pasar gaib tidak pernah memberi tanpa mengambil. Cepat atau lambat, kau akan menyesal. Suara tawa nenek itu menggema, bercampur dengan sorakan para pengunjung pasar. Jaka menunduk sebentar, tapi dalam hatinya ia berjanji. Ia tidak akan menyesal menyelamatkan anak itu. Tiba-tiba, gung kembali berdentum. Kali ini lebih berat, 3 kali berturut-turut. Seluruh pasar terdiam. Dari arah gerbang kabut, sosok tinggi berkerudung hitam yang membawa tongkat tengkorak kembali muncul. Waktu hampir habis. Suaranya berat, menggetarkan tanah. Setiap pengunjung harus memutuskan, tetap di sini atau kembali ke dunia asal. Jaka menelan ludah. Ia menoleh ke arah anak kecil itu. Bocah itu menggenggam tangannya, seakan memohon agar mereka keluar bersama. Tapi entah kenapa, di dalam hati Jaka muncul pertanyaan. Apakah ia benar-benar bisa pergi begitu saja? Dan di kejauhan, di salah satu lapak, Jaka melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ia bertanya, sebuah benda yang sangat ia kenal. Pisau ayahnya kini berkilau, seakan berubah menjadi artefak gaib yang jauh lebih berbahaya. Kabut semakin menebal ketika gong besar berhenti berdentum. Jaka masih menggenggam tangan anak kecil yang baru saja ia selamatkan. Namun, matanya terpaku pada lapak nenek berjubah hitam. Di sana, ia melihat benda yang baru saja ia lepaskan. Pisau ayahnya berubah bentuk. Pisau sederhana itu kini bersinar redup, seakan diselimuti cahaya gaib. Gadang kayunya yang dulu usang, kini berukir simbol-simbol asing. Bilahnya memantulkan cahaya lentera dengan aura menyeramkan. Jaka mengerenyit. Bagaimana mungkin pisau biasa bisa berubah seperti itu? Nenek berjubah hitam menyeringai, seakan membaca pikirannya. Kau bodoh, anak desa. Pisau ini bukan sembarang warisan. Ayahmu menyimpannya karena ia tahu kekuatannya. Sekarang, kekuatan itu milikku. Darah Jaka berdesir. Ia ingin merebut kembali pisau itu, tapi tubuhnya terasa kaku seperti ada kekuatan pasar yang menahannya.
Dari balik kabut, penguasa pasar dengan tongkat tengkorak melangkah mendekat. Suaranya berat, penuh wibawa. Pisau itu memang bukan milik dunia manusia. Ia adalah peninggalan penjaga lama, senjata yang hanya bisa bangkit saat ditukar di pasar gaib. Jaka menatap tajam. "Ayahku, siapa dia sebenarnya?" Penguasa pasar tak menjawab, hanya mengetukkan tongkatnya ke tanah. Tanah berguncang ringan, dan kabut di sekitar pasar menipis, memperlihatkan bayangan samar. Seorang lelaki gagah berwajah mirip Jaka, memegang pisau yang sama, bertarung melawan makhluk gaib bertanduk. Bayangan itu hanya sekilas, lalu hilang. Jaka tercekak. "Ayahku, seorang penjaga?" Nenek berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. "Sekarang penjaga itu sudah tiada dan warisannya menjadi milikku. Dengan pisau ini, aku bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Suasana pasar berubah riuh. Beberapa pedagang bersorak, sebagian lain terlihat gelisah. Anak kecil yang bersama Jaka berbisik, "Kakak, kita harus pergi. Tempat ini berbahaya." Tapi langkah keluar seakan tertutup kabut pekat. Jalan kembali ke desa, hilang entah kemana. Penguasa pasar kembali bersuara. "Malam ini, perjanjian sudah tercatat. Tapi ada satu hal yang belum kau tahu, anak desa. Kau tidak datang ke sini karena kebetulan. Kau dipanggil karena darahmu." Hening sejenak, Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudmu?" Sosok berkerudung itu menunduk, lalu mengarahkan tongkatnya ke Jaka. Mata tengkorak di tongkat itu menyala merah. "Darah penjaga lama mengalir dalam dirimu. Dan itu berarti pasar ini menuntut bagian darimu." Tiba-tiba, gong berdentum keras sekali, lebih keras dari sebelumnya. Lentera melayang berguncang, kabut berputar liar, dan pisau ayah Jaka terangkat sendiri melayang di udara. Bilahnya bersinar, memancarkan cahaya yang menembus seluruh pasar. Nenek berjubah hitam menjerit, mencoba meraih pisau itu. "Tidak, itu milikku!" Namun, cahaya pisau justru mengarah ke Jaka, seakan menuntut untuk dipanggil kembali oleh darah yang sah. Jaka terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Semua mata memandanginya. Pasar gaib seakan menahan napas, menunggu apakah ia akan menerima warisan itu atau menolaknya. Pasar goib semakin gaduh. Gong terakhir berdentum panjang, membuat lentera melayang lebih tinggi, seolah menandakan sebuah keputusan besar tengah berlangsung. Pisau bercahaya masih melayang di udara, bergetar di antara nenek berjubah hitam dan Jaka. Aura kabut menekan. Pedagang goib menahan nafas, menanti akhir dari perebutan ini. Nenek itu menjerit marah. "Kau hanya bocah desa, tidak pantas menerima warisan ini." Tangannya terulur, jari-jari keriputnya berusaha meraih bilah bercahaya. Namun pisau itu bergerak menjauh darinya, lalu melesat ke arah Jaka. Pemuda desa itu spontan mengangkat tangannya, dan seketika pisau menempel di telapaknya. Bilahnya bersinar semakin terang, menyatu dengan denyut nadinya. Cahaya itu menghantam seluruh pasar. Makhluk gaib menutup wajah, kabut menyingkir, dan dalam kilatan cahaya itu, Jaka melihat sekilas sosok ayahnya tersenyum dari kejauhan. Penguasa pasar mengetukkan tongkat tengkoraknya sekali lagi. Mulai malam ini, penjaga lama telah berganti. Darahnya telah memilih pewaris. Kerumunan mendesah, beberapa makhluk membungkuk, memberi hormat. Sebagian lain justru mundur dengan wajah penuh kebencian. Jaka menelan ludah, tubuhnya terasa lebih ringan tapi juga lebih kuat. Ia bisa merasakan kekuatan pisau itu berdenyut, bukan sekadar senjata, tapi kunci untuk menahan gerbang goib tetap tertutup. Nenek berjubah hitam tak terima. Ia melompat maju dengan jeritan kutukan, melemparkan kabut hitam pekat ke arah Jaka. "Kau tidak layak, serahkan padaku." Refleks, Jaka mengayunkan pisaunya. Cahaya dari bilah itu menebas kabut, membelah kegelapan, membuat sihir nenek lenyap seketika.
Nenek itu terlempar ke tanah. Tubuhnya goyah, wajahnya penuh amarah. Penguasa pasar menatapnya dingin. Kau telah melanggar perjanjian. Pasar tidak lagi melindungimu. Dalam sekejap, kabut pasar berubah ganas. Makhluk-makhluk yang tadi diam kini menyerbu nenek berjubah hitam, menyeretnya masuk ke balik gerbang bambu. Ceritanya memudar, lalu hilang bersama kabut. Hening. Semua mata kembali pada Jaka. Anak kecil yang ia selamatkan sejak awal mendekat, tersenyum lega. "Kak, sekarang kau penjaga ya?" Jaka menghela napas panjang. Ia menatap pisau bercahaya di tangannya. "Aku tidak tahu apakah siap, tapi jika ini takdirku, aku akan menjaganya." Penguasa pasar mengangguk, lalu mengangkat tongkatnya. Kabut yang menutup jalan pulang mulai terbuka, memperlihatkan jalan setapak menuju desa. "Kembalilah penjaga baru. Dunia manusia membutuhkanmu. Tapi ingat, suatu saat pasar ini akan memanggilmu lagi." Jaka menoleh sekali lagi. Pasar goib perlahan memudar. Lentera-lenteranya meredup satu persatu hingga hanya kegelapan malam yang tersisa. Ia menggenggam pisau erat-erat, lalu berjalan pulang bersama anak kecil itu. Di belakangnya suara samar ayahnya bergema, "Jagalah gerbang itu, anakku. Jagalah dunia dari yang tak seharusnya keluar." Dan malam itu, Jaka tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi pemuda desa biasa. Ia kini adalah penjaga baru pasar goib. Demikianlah akhir dari kisah pasar gaib malam Jumat. Dari pisau ayah yang sederhana hingga takdir besar sebagai penjaga baru, perjalanan Jaka mengajarkan kita bahwa warisan bukan sekadar benda, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Ikuti kisah-kisah magis Nusantara lainnya hanya di Fantasia Nusantara. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dan hati-hati, siapa tahu malam Jumat nanti pasar gaib itu kembali muncul.